Meskipun kita semua ingin percaya bahwa aparat penegak hukum adalah orang baik yang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melayani dan melindungi masyarakat, ada sejumlah kasus selama beberapa dekade dan beberapa tahun terakhir yang menunjukkan hal sebaliknya. Berikut kalian akan menemukan contoh beberapa oknum polisi yang ternyata juga penjahat kejam dan pembunuh berantai. Yang mengejutkan, beberapa dari mereka bahkan menyelidiki kejahatan mereka sendiri dan menyalahkan orang lain yang akhirnya dihukum berat dan, dalam beberapa kasus, dieksekusi secara tidak sah. Hampir tidak terbayangkan untuk berpikir bahwa mereka ada, tetapi Anda akan kesulitan menemukan kasus orang-orang yang melakukan kekejaman yang lebih buruk daripada polisi pembunuh ini. Christopher Dorner. Setelah mengajukan laporan yang menuduh petugas lain melakukan kekerasan selama penangkapan, Christopher Dorner dipecat dari Departemen Kepolisian Los Angeles pada tahun 2008. Merasa pemecatannya tidak adil, Dorner mengajukan banding tetapi pengadilan banding menyimpulkan bahwa Dewan LAPD Rights memiliki bukti kuat untuk menyimpulkan bahwa Dorner tidak kredibel dalam tuduhannya terhadap petugas tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2013, Dorner melakukan balas dendam pertamanya dengan cara melenyapkan pasangan di dalam kendaraan mereka. Salah satu korbannya adalah putri Kapten LAPD Randall Kwan yang bertugas sebagai pembela dalam sidang atas tuduhannya. Dalam manifesto Facebooknya, Dorner mengakui bahwa dia mengejar putri Kwan dan tunangannya karena menurutnya Kwan tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk membelanya. Setelah memeriksa manifesto tersebut, LAPD membuka kembali kasus pembebasan Dorner. Dan Ketua Charlie Beck membuat pernyataan publik untuk meyakinkan Dorner bahwa mereka serius untuk meninjau pemecatannya. Sementara itu, polisi memulai perburuan dan menawarkan hadiah untuk menangkap Dorner, karena menganggapnya sebagai teroris domestik. Pada hari-hari berikutnya dia menyergap dan melenyapkan petugas Michael Crane dan melukai rekannya saat mereka sedang berpatroli. Kejahatan Dorner akhirnya dihentikan pada 12 Februari setelah terjadi ketegangan dan baku tembak yang menyebabkan Deputi Jeremiah McKay ditembak dan meninggal. Saat petugas mencoba menangkapnya dengan gas air mata, mereka mendengar satu suara tembakan dari dalam kabin. Dorner berhasil ditangkap namun dalam kondisi sudah meninggal. Penyebab resmi kematiannya karena tembakan di kepala yang dilakukan sendiri. John Christie. Dengan catatan kriminal yang mencakup sejumlah pencurian dan penyerangan dengan kekerasan, sungguh mengherankan bagaimana John Christie bisa menjadi petugas polisi. Namun demikian, ia masih mendapatkan pengakuan terhormat di polisi cadangan perang bahkan ketika ia melakukan serangkaian pembunuhan. Korban pertama Christie adalah Ruth Wurst yang berusia 21 tahun. Suatu malam saat melakukan enak-enak, dia mencekiknya sampai mati dan kemudian menguburkan tubuhnya di taman umum dekat kediamannya. Kejadian tersebut seperti memberinya semangat untuk melakukannya lagi. Dan kemudian dia pun menargetkan tetangganya, Muriel Eddy. Modusnya dengan cara mengundang Muriel dengan alasan palsu agar dia bisa memperkaos dan kemudian melenyapkannya. Salah satu alasan Christie bisa memikat korbannya adalah karena dia memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang dokter. Inilah sebabnya korban ketiganya, tetangga lain bernama Beryl Evans, mengira dia bisa membantunya mengakhiri kehamilannya. Christie menawarkan bantuan, namun dia malah memperkaos dan mencekik Beryl dengan dasi lalu menyembunyikan tubuhnya di gudang taman. Pada tahun-tahun berikutnya, Christie melenyapkan 4 wanita lagi, termasuk istrinya, dan menyimpan jenazah mereka di berbagai tempat di propertinya. Ketika dia akhirnya ditangkap dan diadili atas kejahatannya, hakim membutuhkan waktu hanya kurang dari 2 jam untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Gennady Mihasevich. Telah dipastikan bahwa Gennady Mihasevich bertanggung jawab atas kematian 36 wanita, namun pada kenyataannya jumlahnya bisa mendekati 60 orang. Mihasevich adalah seorang petugas polisi sukarelawan di Uni Soviet dan sering ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang telah ia lakukan. Dia pun kemudian menuduh orang lain yang tidak bersalah yang telah melakukannya, dan banyak dari mereka akhirnya dihukum dan dikirim ke kamp kerja paksa. Salah satu orang malang bahkan dieksekusi setelah disiksa dan dipaksa mengaku.
Namun, polisi akhirnya menemukan pola pembunuhan yang membuat mereka percaya bahwa semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Khawatir dia akan ketahuan, Mihasevich mengirimkan surat kaleng kepada polisi yang menyatakan bahwa korupsi pada zaman itulah yang mengakibatkan pembunuhan tersebut. Namun rencana ini menjadi bumerang dan setelah catatan lain ditinggalkan di samping korban baru, polisi membandingkan surat tersebut dengan tulisan tangan lebih dari 500 juta pria di kota Oblast. Analisis tersebut menunjuk Mihasevich sebagai tersangka utama dan dia akhirnya dibawa ke penjara. Ia pun dilaporkan melakukan bundir di penjara tersebut. Mihasevich adalah pembunuh berantai pertama yang diakui oleh media Soviet yang dikendalikan negara dan keberadaannya sangat membantu dalam mengungkap sejauh mana korupsi di kepolisian Uni Soviet pada saat itu. Norbert Polkey. Pada bulan Maret 1984, putri Norbert Polkey meninggal karena kanker, meninggalkan keluarganya dengan hutang sekitar $400.000. Polkey pun akhirnya harus berjuang untuk melunasi hutang tersebut dan harus menafkahi orang-orang yang dicintainya. Namun takdir tidak berjalan baik, kerja kerasnya tidak memberikan hasil yang cukup. Dengan keputusasaannya, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan kejahatan untuk memperoleh uang dengan cara yang singkat. Polisi mulai memperhatikan pola perampokan bank yang terjadi di Jerman Barat. Perampok akan menghancurkan jendela teller dengan palu godam, meminta uang, dan kemudian melarikan diri dengan kendaraan curian. Tidak hanya itu, mereka juga melenyapkan pemilik kendaraan yang melarikan diri, yang kemudian ditemukan tewas tertembak di dekat bank. Pola ini terulang setidaknya 3 kali, sehingga memberi kesan kepada polisi bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Di dalam proses penyelidikannya, polisi dapat mengidentifikasi senjata perampok tersebut sebagai Walther P5 yang merupakan senjata standar yang digunakan oleh polisi pada kala itu. Penyidik juga menemukan seragam polisi milik Polkey di loker stasiun kereta. Namun Polkey yang menyadari bahwa polisi sedang mengejarnya, ia pun panik dan melakukan hal yang pendek pikiran. Sebelum polisi dapat menghubunginya untuk diinterogasi, dia menembak dan melenyapkan istri dan 2 putranya sebelum menembak dirinya sendiri. Zheng Kaigui. Di Tiongkok, uang tunai adalah bentuk mata uang yang paling banyak diterima sehingga tidak jarang masyarakat di sana menarik uang dalam jumlah besar dari bank. Pembunuh berantai Zheng Kaigui mengambil keuntungan dari fakta ini dan menggunakannya untuk menargetkan korbannya, menembak mereka dan kemudian mencuri uang mereka. Sebagai petugas polisi di Tentara Pembebasan Rakyat, Kaigui adalah seorang ahli pengawasan. Pelatihannya kemungkinan besar membantunya menghindari petugas polisi ketika mereka pertama kali menyadari pencurian dan pembunuhannya pada tahun 2004. Dia akhirnya diidentifikasi pada tahun 2012 setelah menembak seorang pria di luar bank di Nanjing dan mencuri 30.000 yuan. Menyadari dialah yang bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan serupa, polisi mengerahkan 13.000 petugas dan 2 helikopter untuk menemukan Kaigui. Sayangnya, ia tidak pernah terlacak dan masih diyakini menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Mikhail Popkov. Antara tahun 1992 dan 2000 Mikhail Popkov menggunakan seragam dan mobil patrolinya untuk memikat setidaknya 22 wanita dan melenyapkannya. Dia diketahui mengincar wanita yang mirip ibunya yang kejam dan menyerang mereka dengan sajam. Dia kemudian memperkaos korbannya dan meninggalkan tubuh mereka yang sudah terpotong-potong di hutan di seluruh kota Angarsk, Rusia. Popkov berhasil menghindari detektif selama 20 tahun dan kebiadaban yang dilakukannya membuatnya mendapat julukan manusia serigala. Baru pada tahun 2012, ketika tes DNA wajib dilakukan untuk semua petugas polisi di Angarsk, Popkov akhirnya diidentifikasi sebagai manusia serigala yang terkenal kejam. Pada tahun 2015, Popkov dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. David Stephen Middleton. Ketika David Stephen Middleton meninggalkan Departemen Kepolisian Miami, dia memulai pekerjaan baru sebagai pemasang kabel. Profesi barunya memungkinkan dia dengan mudah memangsa korban yang tidak menaruh curiga yang rela mengundangnya ke rumah mereka. Namun Middleton tampaknya tidak terlalu peduli untuk menutupi jejaknya. Pada tahun 1995,
Ketika jenazah Catherine Elizabeth Powell ditemukan terikat di tempat sampah Nevada, dia langsung menjadi tersangka utama karena dia menelepon rumah Powell hanya beberapa hari sebelum dia dilenyapkan. Dia semakin memberatkan dirinya sendiri ketika dia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli beberapa peralatan stereo. Namun hal yang membuat polisi langsung mendatanginya adalah kenyataan bahwa tubuh Powell ditutupi dengan kantong sampah kuning yang sangat spesifik yang tidak dijual di banyak toko. Setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan Middleton, polisi menemukan kantong sampah, peralatan stereo, dan barang bukti memberatkan lainnya di loker penyimpanan yang disewa oleh Middleton. Belakangan, Middleton dihukum karena pembunuhan kedua setelah barang bukti yang berhubungan dengan Thelma Davila ditemukan dengan cara yang sama seperti milik Powell. Selimut milik Davila ditemukan di loker penyimpanan Middleton, bersama dengan rambut yang positif diidentifikasi sebagai milik Davila. Setelah penangkapan dan persidangannya pada tahun 1996, Middleton dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Namun saat dia berada di penjara, sisa-sisa mayat lain ditemukan dan diyakini dia juga bisa menjadi pembunuh dalam kasus tersebut. Jadi itu 7 oknum polisi yang berubah menjadi penjahat versi Pojok Kepo. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk update video terbaru lainnya ya. Jadi itu 7 oknum polisi yang berubah menjadi penjahat versi Pojok Kepo.